Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka. Teman-teman, hari ini seperti biasa saya akan kembali sharing-sharing tentang bagaimana mengatasi penyakit asam lambung dan juga anxiety. Ya, jadi asam lambung dan anxiety seringkali tidak terpisahkan. Ya, memang ada saja yang tidak mengalami dua-duanya, tapi seringkali kebanyakan ya di antara kita yang mengalami asam lambung biasanya dibarengi oleh anxiety. Dan dari pengalaman saya sendiri, anxiety inilah yang membuat seringkali sakit asam lambung kita tidak kunjung sembuh ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita mengatasi anxiety atau gangguan kecemasan kita? Ya, seringkali kita mendengar adalah dengan berpikir positif, ya, membangun pikiran positif, ya, membuang pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Nah, tapi dalam pelaksanaannya seringkali kita bingung. Ya, banyak teman yang cerita ke saya, "Bli, saya sudah berusaha sekali untuk menghilangkan pikiran negatif, tapi kok tetap muncul, kok tetap ada." Ya. Itu juga yang saya rasakan dulu. Saya sudah berusaha sekali, ya. Saya kuat-kuatkan hati, kuat-kuatkan diri bahwa saya pasti bisa, saya sehat dan sebagainya. Memang cukup membantu, tapi kecemasan masih sering muncul, masih sering datang, masih sering mengganggu. Ya, padahal sudah berusaha kuat-kuatkan hati, berusaha hibur-hibur diri, ya. Tapi nampaknya anxiety kita nggak kunjung hilang. Kecemasan kita, ketakutan kita, pikiran-pikiran negatif tidak kunjung hilang. Masih saja ada, walaupun memang kalau kita sudah berusaha ya pasti ada berkurang sedikit. Tetapi tidak bisa hilang, ya, tetap saja mengganggu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan hal itu dengan ya sedikit eksperimen ya. Jadi ini iseng-iseng saja untuk mencoba menolong teman-teman bisa memahami seperti apa seharusnya atau bagaimana kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif ya. Jadi bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kita, yang membuat kita terus-menerus diganggu oleh asam lambung. Ya, karena pengalaman saya ketika saya cemas, ketika saya takut, khawatir, stres, asam lambung seringkali naik ya. Dan inilah yang membuat kita sulit sembuh dari asam lambung, yaitu pikiran-pikiran negatif yang ada pada kita. Lalu bagaimana teman-teman cara kita membuang pikiran-pikiran negatif itu? Ya. Jadi saya mencoba menjelaskannya dengan eksperimen sederhana ini ya. Di sini ada gelas berisi air. Ya, ini ketika kita lahir, ketika kita kecil ya, mungkin kita situasinya seperti ini ya, bening, pikiran masih fresh, masih segar. Makanya jarang anak-anak yang mengalami gangguan kecemasan ya. Jarang anak-anak yang mengalami asam lambung ya, karena memang pikirannya masih polos, masih murni. Belum terkontaminasi ya dengan hal-hal negatif ya. Jadi pikirannya masih bersih, ya, masih lugu, ya, jauh dari hal-hal yang negatif. Sehingga jarang sekali ada anak-anak yang mengalami asam lambung ya. Walaupun ada, mungkin itu kasus-kasus khusus ya. Tapi memang jarang sekali. Dari sekian banyak yang menonton atau yang mengikuti channel saya, itu biasanya usianya 15 tahun ke atas ya. Karena memang usia-usia itu kan tentu sudah mulai berpikir, sudah mulai merasakan masalah-masalah, sudah mulai terkontaminasi dengan info-info negatif ya. Tapi kalau masih di bawah itu, masih suka bermain, saya pikir jarang sekali sebenarnya mengalami masalah-masalah seperti ini. Nah, teman-teman, ini diri kita ya. Saya gambarkan gelas yang bersih air putih, ini diri kita waktu dulu ya, sebelum kita menginjak remaja, sebelum kita dewasa. Ketika kita masih anak-anak ya, kita masih, pikiran kita ya masih bersih. Ini gambaran tentang pikiran kita. Tapi seiring berjalan waktu ya, kita berhadapan dengan dunia ya. Ya, saya gambarkan ini situasi sekitar kita yang kadang
banyak hal-hal negatif ya, apalagi zaman sekarang zamannya internet ya, gampang sekali kita dimasuki oleh hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menjadi cemas ya. Seperti yang saya gambarkan di sini. Jadi ini gambaran hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita beranjak dewasa, pelan-pelan ada saja hal-hal negatif ya yang masuk dalam diri kita. Ya, sehingga kita mulai menjadi mulai jadi keruh. Pikiran kita mulai keruh. Ya, tapi masih bisa sih, mungkin kalau segini sih masih aman-aman ya. Tapi bayangkan kalau setiap hari kita kemasukan hal-hal negatif, ya kita dimasuki oleh hal-hal negatif, ya tentu kita akan menjadi semakin negatif ya. Yang tadinya putih, bersih, lama-lama semakin ini coklat, sekarang masih coklat ya. Jadi bayangkan kalau terus-menerus kita dimasuki oleh info-info negatif, ya. Nah, kita jadinya akan semakin gelap, ya. Kita akan jadinya semakin negatif, ya. Ini sudah cenderung hitam, ya. Nah, kalau sudah hitam begini, tentu sudah menjadi masalah. Kalau masih setengah-setengah, tadi mungkin masih aman, ya. Masih pikiran kita banyak positifnya. Tapi kalau sudah seperti ini sudah banyak negatifnya, dan inilah yang kemudian menimbulkan sakit-sakit dalam diri kita. Salah satunya adalah asam lambung, ya, dari pikiran-pikiran negatif, ya, dan itu berasal dari info-info yang ada di sekitar kita, ya. Info-info negatif yang kita terima, yang kita tanpa cerna langsung telan mentah-mentah, ya jadinya begini, ya. Nah, lalu bagaimana teman-teman kita bisa keluar dari sini? Bagaimana kita bisa kembali bersih, pikiran kita kembali positif, seperti dulu, ya. Bagaimana caranya? Ya, inilah yang saya bilang tadi. Saya sudah berusaha, ya, untuk bisa membuang, ya, meninggalkan semua ini. Berusaha sekali supaya pikiran saya jadi positif, ya. Tapi nampaknya tidak hilang-hilang, susah sekali hilang. Ya, seperti kita mengaduk-aduk biasa saja jadinya, ya. Jadi usaha kita itu hanya seperti mengaduk saja. Jadi justru tambah keruh. Ya, kadang-kadang sudah berusaha sekali kok, tapi kok semakin berusaha semakin kita tertekan. Semakin berusaha kita semakin berat, ya, semakin merasakan ketidaknyamanan. Padahal sudah kita berusaha, ya, kita sudah berusaha dengan hal-hal ini. Nah, lalu bagaimana solusinya teman-teman? Nah, banyak yang tanya ke saya, beli solusinya bagaimana? Ya, inilah yang membuat saya muncul ide eksperimen ini, karena udah banyak yang minta solusi. Bagaimana ya solusinya ya? Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat apa yang saya buat dulu. Bagaimana saya bisa lepas dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, semua pikiran-pikiran negatif bisa saya buang. Ya, kalau dulu saya sama dengan teman-teman. Setiap hari takut, bahkan yang paling tidak enak itu takut mati, ya. Rasanya kita ini sudah kayak mau mati. Kok setiap hari jantung rasanya tidak nyaman, kayaknya sudah mendekati ajal, ya. Itu yang terus muncul, belum lagi pikiran-pikiran negatif lainnya. Ini penyakit berat dan sebagainya. Aduh, sangat tidak nyaman. Nah, teman-teman, ini yang saya lakukan dulu, ya. Saya mencoba untuk mengemasnya, untuk menyampaikannya ke teman-teman lewat eksperimen ini. Jadi yang saya lakukan dulu adalah dengan mengisi dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang positif. Nah, di sini ada air putih bersih, ya. Ini gambaran hal-hal positif, ya, yang bisa kita masukkan untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal negatif yang ada di pikiran kita ini. Nah, teman-teman, kalau kita berusaha mungkin ada efeknya, tapi tidak besar. Ya, kalau hanya usaha-usaha kita dengan dengan melatih pikiran, ya mungkin sih agak ada hasilnya, tapi kecil. Ya, tapi kita bisa menghilangkan pikiran negatif ini adalah dengan mengisi dengan yang baru, teman-teman.
mengisi dengan yang positif. Kalau nggak diisi, ya tetap saja ada hal-hal negatif. Ya, kita berusaha membuang, tapi tetap saja pasti ada hal-hal negatif masih tersimpan. Nah, caranya adalah harus diisi dengan yang baru, dengan pikiran-pikiran yang murni, yang bersih. Apa itu teman-teman? Ya jelas kalau tadi kita menerima info-info negatif, ya. Sekarang kita harus menerima info-info yang positif. Makanya di channel saya ini, ya saya kebanyakan memberikan motivasi ke teman-teman. Tujuannya apa? Memberikan info-info positif ke teman-teman. Karena itu yang sangat menolong saya. Saya bisa sembuh, saya bisa lepas dari anxiety, kecemasan, ketakutan, pikiran negatif adalah karena menerima motivasi-motivasi yang bagus. Ya, saya dulu suka baca buku, ya. Jadi saya baca buku-buku yang benar-benar positif, teman-teman. Sehingga akhirnya apa? Yang negatif-negatif itu akan hilang seperti ini, teman-teman. Ya. 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 Ini baru 1 botol. Hasilnya ya, yang tadinya hitam pekat, nah sekarang sudah mulai coklat. Ya. Jadi luar biasa kan manfaatnya. Jadi kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif adalah dengan mengisi info-info yang positif. Ya, mengisi motivasi-motivasi, mengisi dengan info-info. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Ya, karena saya memang dapat itu info dari dokter langsung. Bahkan saya sendiri mengalami, walaupun saya mengalami dulu asam lambung yang cukup parah lah dibilang, tapi toh bisa sembuh, bisa normal. Ya, jadi saya selalu bilang ke teman-teman, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Dulu sebelumnya mungkin kita sering kali mendengar info-info negatif, asam lambung berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, itu info-info negatif yang membuat kita semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir. Ya. Tapi saya mencoba memberikan teman-teman info-info yang positif. Tujuannya adalah supaya pikiran teman-teman semakin jernih, semakin positif. Ya. Nah, kalau pikiran sudah semakin positif, tentu sensasi-sensasi asam lambung akan berkurang, bahkan hilang. Ya, dulu saya setiap hari sakit kepala, teman-teman. Setiap hari 1 tahun saya sakit kepala. Itu macam-macam saya sudah pernah pakai. Ya, mungkin kalau dihitung-hitung minyak angin, ya itu sudah banyak sekali habis. Botolnya banyak sekali di rumah saya. Ya, itu setiap hari, setiap minggu itu mungkin 2 botol, 3 botol saya habiskan minyak angin untuk gosok kepala saya yang sakit itu. Karena saya juga takut minum obat sakit kepala karena itu bisa memicu kan. Jadi saya gosok-gosok dengan minyak angin supaya meredakan, walaupun memang tidak bisa menghilangkan. Ya, tapi bersyukur sejak anxiety saya berkurang, pikiran negatif saya berkurang, sensasi-sensasi juga berkurang. Nah, ini baru 1 botol, teman-teman. Ya, sudah mulai kelihatan jernih. Ya, coba bagaimana kalau kita tambahkan lagi. Wow. Yang tadinya butek, hitam, kemudian menjadi coklat, sekarang sudah menjadi bersih kembali, bening kembali. Ya. Pikiran-pikiran kita yang tadinya penuh dengan hal-hal negatif, kalau kita terus isi dengan hal-hal positif, maka akan jadinya seperti ini, teman-teman. Pikiran kita akan menjadi semakin positif, ya. Yang negatif-negatif itu akan keluar, akan hilang, akan larut dan terbuang seperti ini, ya. Dia terbuang. Dan yang ada di pikiran kita adalah hal-hal positif yang bersih, yang sehat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kembali normal seperti dulu kala sebelum kita sakit. Seperti yang saya alami sekarang. Saya sudah normal sudah 2 tahun lebih, teman-teman. Walau kadang-kadang ketika ada tekanan, ya biasalah. Yang negatif-negatif pasti kadang-kadang muncul lagi kan, datang lagi. Tapi saya terus
isi dengan hal-hal positif, sehingga ini tidak lagi menguasai pikiran saya. Sehingga walaupun kadang-kadang ada sensasi ya, kalau saya sih bilang asam lambung kadang-kadang masih muncul ya, asam lambung, tapi kalau anxiety tidak. Asam lambungnya kadang-kadang muncul. Tapi karena saya sudah mengisi dengan hal-hal positif setiap hari, itu tidak bermasalah. Ya paling hanya sesekali aja kayak semacam naik asam lambung, tapi tidak sampai lama seperti dulu, menyakitkan, menakutkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Jadi ini akan menolong kita bisa lepas dari pikiran-pikiran negatif, ya, dengan mengisi hal-hal positif. Kalau kita hanya berusaha berkutat di situ-situ saja tanpa mau mengisi, tentu hasilnya tidak maksimal. Memang bisa berkurang, tapi hasilnya tidak maksimal. Kalau teman-teman mau pikirannya bersih, positif, harus diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan hal-hal yang baik, ya, sehingga pikiran teman-teman akan benar-benar positif dan bersih, sehingga kita tidak cemas lagi, tidak takut lagi, dan semuanya jadi normal, ya. Nah, apa hal-hal positif yang bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal negatif? Ya, tadi saya sudah jelaskan, salah satunya adalah dengan motivasi-motivasi, info-info yang positif. Ya, info-info yang positif. Jadi hindari yang negatif-negatif ini, jauhin. Kalau teman-teman sudah rasa, ini negatif ini, jauhin. Misalnya di Facebook teman-teman, di WA teman-teman muncul info-info negatif, langsung saja jauhin, langsung scroll, atau bila perlu hapus. Ya, sehingga kita tidak lagi dikontaminasi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Tapi kalau hal positif, baca ulang-ulang. Kalau ini positif, baca ulang-ulang, resapi, pahami, dan masukkan dalam hati kita. Ya, sehingga pikiran kita bisa jadi bersih. Cari hal-hal positif di sekitar kita. Banyak hal positif, teman-teman. Di internet bukan hanya negatif saja. Yang positif banyak kok. Ya, motivasi-motivasi itu sangat banyak. Yang positif-positif. Ya, info-info banyak yang positif. Ya. Kalau yang positif, terima. Percayai, masukkan dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita tambah bersih. Dan motivasi terbaik yang pernah saya dapatkan dalam hidup saya, ya ini saya membuka rahasianya sama teman-teman. Ya, banyak bertanya, beli rahasianya? Saya mau katakan, motivasi terbaik yang pernah ada di dalam hidup kita sebagai umat manusia, itu ada di kitab suci kita. Ya, kitab suci selain mengajarkan kita tentang ketuhanan, itu juga banyak terkandung motivasi-motivasi yang sangat baik, yang sangat positif, dan yang sangat hebat, bisa mengubah diri kita. Inilah yang menolong saya dulu. Saya dulu mengalami kecemasan luar biasa, seperti yang cerita ke teman-teman. Bayangkan 50 kilo berat badan saya turun, teman-teman. Siapa nggak takut? Saya yang gemuk tiba-tiba dalam waktu tidak sampai setahun, hanya 8-9 bulan, sudah jadi kurus kering, teman-teman. Yang ada di otak saya itu, sebentar lagi saya mati. Ya, itu saja yang ada di pikiran saya. Tapi bersyukur semenjak saya membaca isi kitab suci, ya, selain saya mencari info-info positif ya di internet, saya setiap hari membaca. Bangun pagi saya baca kitab suci saya baca buku-buku renungan, bahkan sekarang kan banyak beredar di YouTube ya, renungan-renungan rohani ya. Itu bagus sekali, teman-teman. Itu bisa membuat pikiran kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi positif ya. Karena kita semua yakin bahwa isi kitab suci kan baik, positif ya. Jadi kalau itu kita masukkan ke pikiran kita, maka kita akan jadi bersih. Pikiran kita jadi positif. Ya. Jadi itu yang saya rasakan, teman-teman. Buku yang terbaik atau hal yang terbaik yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang positif adalah salah satunya. Dan yang terutama tentunya ini, kitab suci. Ya, kita semua sebagai umat beragama pasti memiliki kitab suci. Baca, teman-teman. Itu bukan sekedar pajangan yang menunjukkan bahwa kita umat beragama, tetapi
Di dalamnya terkandung makna yang luar biasa, terkandung hal-hal yang positif yang bisa membangun kita. Ya, karena itu baca, baca dan baca. Yakini ya hal-hal positif yang kita dapatkan di dalamnya. Saya setiap hari baca. Dan itu membuat saya berubah. Dulu pikiran saya negatif melulu. Hari-hari negatif, hari-hari ketakutan, hari-hari kecemasan. Cemas terus, takut terus. Khawatir terus setiap hari. Tapi semenjak saya mengisi pikiran saya dengan ayat-ayat atau firman-firman atau hal-hal yang dituliskan dalam kitab suci, pelan-pelan pikiran saya jadi seperti ini. Ya, dan kalau terus diisi, ini akan menjadi normal lagi. Ya, kalau kita terus tuang, ya kita terus tuang. Kitab suci kan tidak pernah habis kita isinya kan. Kita bisa baca terus, kita bisa ulang-ulang. Semakin kita isi, ini akan semakin bersih. Ya, mungkin sekarang masih ada sisa-sisa sedikit ya. Tapi kalau ini terus kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, pasti dia akan jadi tambah bersih. Pikiran kita juga demikian. Kalau kita terus isi dengan hal-hal positif, dengan motivasi, dengan pengajaran-pengajaran kitab suci, maka pikiran kita akan menjadi bersih, putih, dan teman-teman hidup tenang, hidup bahagia, hidup dengan sukacita. Kan itu inti dari agama sebenarnya kan. Itu inti dari pelajaran kitab suci. Membuat kita lebih tenang, membuat kita bahagia, kenal Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang positif, sehingga kita bisa berdampak bagi orang lain. Menjadi berkat, menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Kiranya sharing saya ini boleh membuka pikiran kita, sehingga teman-teman yang saat ini masih berjuang melawan pikiran-pikiran negatif, bisa segera sembuh. Ya, kalau pikiran negatif kita sudah hilang, dan pikiran sudah jadi positif, sudah jadi bersih, maka sensasi-sensasi asam lambung juga akan hilang. Karena asam lambung menurut saya dimulai dari pikiran. Ya, bukan hanya sekedar makanan, minum. Memang itu bisa ya membuat asam lambung kita naik, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah dari pikiran. Karena itu perbaiki pikiran kita, bersihkan pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan info-info positif, memasukkan pelajaran-pelajaran agama yang positif, yang membuat kita semakin kuat, semakin teguh, sehingga kita menjadi pribadi yang bersih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau teman-teman kurang mengerti, kurang paham, silakan tulis di komen. Mungkin ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Nanti teman-teman tulis di komen ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman. Salam sehat selalu.